Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعه أما بعد. Sahabat santri online di program pesantren online melalui kanal YouTube @mamat.rohimat. Kita akan melakukan review kitab yang ke-8. Kita telah mengkaji kitab yang pertama, Matan Al-Jurmiyah. Kitab yang kedua, bisa membaca kitab gundul sistem 32 jam. Kitab yang ketiga, kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi jilid 1. Kitab yang keempat, Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi jilid kedua. Kitab yang kelima, Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi jilid ketiga. Kitab yang keenam, Muqaranah dengan Alfiyah Ibnu Malik, belum selesai. Yang 5 dan 6 belum selesai. Yang ketujuh, kita membaca kitab Shorob Dasar, ilmu Shorob Dasar, yang berarti yang sekarang kitab yang ke-8. Ini kitab ke-8 adalah Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairin Natiqina biha Al-Juz'ul Awal, karya Profesor Dr. Abdul Rahim. Kitab ini disyarah oleh guru kami Muhammad Nur Samsul Qamar LC. Beliau adalah foundernya komunitas belajar.com dan beliau adalah mudir pesantren Al-Wahya ini. Jadi bagi yang ingin membeli bukunya, silakan beli buku di komunitas belajar.com. Ini sekaligus ya ikut membantu promo dari guru kami. Beliau juga menyediakan videonya, ada video penjelasan dari beliau. Jadi saya mungkin di sini hanya membaca sekilas. Jadi sekedar ini aja, teman-teman tuh review sebentar. Dan nanti silahkan yang lebih detailnya untuk membeli bukunya dan menyimak videonya. Ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama, hada. Penggunaan kata hada. Hada ini adalah isim isyarah untuk sesuatu yang dekat. Sesuatu yang dekat. Dan ini bisa akil dan ghairi akil. Jadi dekat, dan ini termasuk isim ma'rifat. Kata hada, hadani, haulai, begitu. Dani, daini, ulai. Tihi, gitu. Tani, gitu. Taini, ulai, gitu. Hada, hadani, haulai. Hadihi, hatani, hataini, haulai. Nah, gitu. Ini isim isyarah. Jadi isim untuk petunjuk, nunjuk. Contohnya hada baitun, ini rumah. Hada masjidun, ini masjid. Hada babun, ini pintu.
Hada kitabun, ini kitab. Hada qalamun, ini kolam. Hada miftahun, ini kunci. Hada maktabun, ini meja. Meja itu dari maktabun, isim makan. Tempat menulis itu meja. Hada sarirun, ini ranjang. Hada kursiyun, ini kursi. Penjelasan. Memahami kata hada mencakup beberapa hal. Pengucapan kata hada ditulisnya gitu, hada, ha-nya 2 harakat, da 2 harakat. Makna penggunaan hada apabila diartikan dalam bahasa Indonesia berarti ini. Hada adalah kata penunjuk yang digunakan untuk sesuatu yang dekat. Ma hada, apa ini? Hada baitun, ini rumah. Ahada baitun, apakah ini rumah? Naam, hada baitun. Ma hada komisun, apa ini? Ini adalah kemeja. Ahada sarirun, apakah ini sarir, ranjang? La, hada kursiyun, bukan, ini kursi. Ahada miftahun, apakah ini miftah? Apakah ini kunci? La, hada qalamun, bukan, ini adalah kolam, pena. Ma hada, apakah ini? Hada najmun, ini adalah bintang. Jadi keterangan kata tanya menggunakan ma. Jadi ma itu bisa untuk kata tanya, istifham. Digunakan untuk menanyakan isim atau kata benda ghairu akil yang tidak berakal. Kata tanya apakah digunakan untuk memastikan hakikat sesuatu. Tatkala pertanyaan menggunakan maka yang jawaban yang diinginkan hakikatnya adalah hakikat atas jenis benda tersebut. Tatkala pertanyaan menggunakan seperti ahada baitun, pertanyaan ditujukan untuk memastikan hakikat atau jenis sesuatu sehingga jawabannya hanya berkisar pada 2 hal, yaitu jawaban yang membenarkan atau yang tidak membenarkan. Jadi kalau ahada itu kalau kita yes no question. Kalau dalam bahasa Arab itu yes no question. Maka jawabannya naam, iya, yes, atau la, no gitu. Apabila kita ingin membenarkan apa yang ditanyakan, maka kita menjawabnya dengan kata naam atau benar. Di dalam bahasa Inggrisnya itu yes. Namun jika kita ingin menjelaskan bahwasanya pertanyaan tersebut tidaklah benar, maka kita jawabnya adalah la atau bukan, atau dalam istilahnya no dalam bahasa Inggris. Ini ada tamrin. Silakan untuk tamrin. Silakan baca kitabnya atau beli bukunya. Ada tamrin yang ketiga. Iqra waktub. Tulis, baca dan tulis. Ini ada perintah untuk membaca dan tulis. Hada maktabun. Hada masjidun. Hada qalamun. Hada sarirun. Ma hada? Hada kursiyun. Ahada baitun? La, hada masjidun. Ma hada? Hada miftahun. Man hada? Hada tabibun. Man hada? Hada waladun. Perhatikan hada itu bisa juga untuk yang akil, berarti untuk orang boleh. Man hada? Hada talibun, ini adalah siswa. Ahada waladun, apakah ini seorang anak? La, hada rajulun, ialah seorang laki-laki dewasa. Jadi rajul adalah laki-laki dewasa. Ma hada? Hada masjidun, apakah ini? Ini adalah masjid. Man hada? Hada tajirun, siapakah ini? Dia adalah pedagang. Hada kalbun, ini adalah anjing. Ahada kalbun, apakah ini anjing? La, hada kittun, bukan, ini adalah kittun, kucing. Hada himarun, ini adalah himar. Himar itu adalah keledai.
Ahada himar, apakah ya ini himar? Apakah ini keledai? La, hada hisonun. Bukan, ini adalah kuda. Hison adalah kuda. Wa ma hada, apakah ini? Hada jamalun. Ini adalah unta. Ma hada? Hada dikun. Apakah ini? Ini adalah ayam jago. Man hada? Siapakah ini? Hada mudarrisun. Ini adalah seorang pengajar. Ahada komisun? Apakah ini adalah kemeja? La, hada mindilun. Bukan, ini adalah mindilun. Mindil itu adalah lap. Tamrin, ikro, waktub. Jadi kita diperintah untuk membaca dan menulis. Ma hada? Hada qalamun. Hada kalbun. Man hada? Hada tabibun. Hada jamalun. Ahada kalbun? La, hada kittun. Ahada dikun? Naam. Ahada hisanun? La, hada himarun. Hada mindilun. Ahada waladun? Naam. Man hada? Hada rajulun. Penjelasan. Dalam bahasa Arab, kata benda dikenal dengan istilah isim. Isim atau kata benda terbagi dua, yaitu akil yang berakal seperti manusia, jin, dan goiru akil tidak berakal, itu binatang, tumbuhan, dan benda mati. Penjelasan isim itu sudah dibahas di dalam jurmiyah. Isim itu katanya kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam tuqtaron bi zamanin. Silahkan rujuk lagi kembali. Atau ini ada disebutnya di Muyassar jilid 1. Keterangan. Kata tanya man atau siapa digunakan untuk menanyakan isim akil, isim yang berakal, contohnya manusia dan jin. Kata ma digunakan untuk menanyakan isim ghairu akil. Ma hada, ini untuk isim ghairu akil. Man hada, jadi boleh, hada boleh digunakan untuk akil dan ghairu akil. Hanya saja kalau ma hada dia pertanyaan untuk isim ghairu akil. Sementara man hada itu ditanyakan untuk isim yang akil. Al kalimatul jadidah, kalimat atau kosakata baru. Baitun, masjidun, babun, kitabun, qalamun, miftahun, maktabun, sarirun, kursiyun, qamisun, najmun, kalbun, kittun, himarun, hisanun, jamalun, dikun, mindilun, tabibun, waladun, talibun, rajulun, tajirun, mudarrisun. Perhatikan ciri isim di situ semuanya tanwin. Jadi tanwin adalah salah satu ciri isim. Selain tanwin adalah alif lam. Selain alif lam adalah kasroh atau khafat. Selain khafat adalah huruful khafat. Selain huruful khafat adalah nida. Atau juga bisa huruful qasam atau rubah. Banyak. Ad-darsus tsani. Jadi perhatiannya kita yang agak ini adalah nomor-nomor ini tidak terlalu detail kita di dalam pelajaran seperti dalam jurni. Ini kita mulai diingat-ingat di sini. Jadi kalau al-awwalu dia adalah urutan. Ad-darsul awwalu berarti nomor itu al-awwal yang pertama. As-tsani yang kedua. Kalau urutan biasa adalah wahid isnain gitu. Ini adalah as-tsani yang kedua. Sekarang penggunaan kata dalika. Dalika itu adalah kata tunjuk untuk yang jauh. Dalika danika, dainika, ulaika. Itu kata jauh. Jadi dalika kata jauh untuk mufrad. Dainika, danika, ulaika. Tilka, tanika, tainika, ulaika. Madzalika, apakah itu? Kata yang jauh.
Dzalika najmun, itu adalah bintang. Hadza masjidun wa dzalika baitun, ini adalah masjid dan itu adalah rumah. Hadza hisanun wa dzalika himarun, ini adalah kuda dan itu adalah himar, keledai. Adzalika kalbun, la dzalika qittun, apakah itu anjing? La, bukan, itu adalah kucing. Madzalika, apakah itu? Dzalika sarirun, itu adalah ranjang. Man hada wa man dzalika, siapakah ini dan siapakah itu? Hada mudarrisun wa dzalika imamun, ini adalah seorang guru dan itu adalah seorang imam. Madzalika, apakah itu? Dzalika hajarun, itu adalah batu. Hada sukkarun wa dzalika labanun, ini adalah sukkarun. Sukkar itu adalah gula. Wa dzalika labanun, dan itu adalah susu. Tamrin, latihan. Iqra waktub, baca dan tulis. Hada sukkarun wa dzalika labanun. Man dzalika? Dzalika imamun. Adzalika kittun? La, dzalika kalbun. Ma hada? Hada hajarun. Al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Imamun, hajarun, sukkarun, laban. Penjelasan. Memahami kata dzalika mencakup beberapa hal. Pengucapan dan penulisan dzalika, tulisnya begitu, dzalika, bacanya dzalika, 2 harakat. Kata dzalika apabila diartikan dalam bahasa Indonesia bermakna itu. Dzalika adalah kata tunjuk yang digunakan untuk sesuatu yang jaraknya jauh. Ad-darsus salisu, pelajaran yang ketiga. Jadi nomornya kita kalau kita menghitung al-awwalu, as-tsani, as-salisu gitu. Boleh diakhirkan al-darsul awwalu, ad-darsus tsani, ad-darsus tsalitsu. Baitun, al-baitu. Qalamun, al-qalamu. Kitabun, al-kitabu. Jamalun, al-jamal. Kita perhatikan ya. Jadi di sini ini isim, tadinya tanwin, sekarang berubah menjadi alif lam. Alif lam diganti dengan alif lam. Dan isim kalau udah ada tanwinnya tidak boleh diberikan alif lam. Begitu juga kalau isim sudah diberikan alif lam tidak boleh diberikan tanwin. Jadi ini saling tidak bisa kedua-duanya dalam satu isim. Al-qalamu maksurun. Kolam ini adalah maksurun, patah. Nah, ini perhatikan, al-qalamu di sini adalah, kalau dalam bahasa jurmiyahnya adalah mubtada, maksurun khabarnya. Jadi harus mengikuti hukum mubtada. Al-babu maftuhun, pintu maftuhun, terbuka. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Seorang anak itu duduk dan seorang guru berdiri. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-himaru sagirun wal hisanu kabirun. Al-kitabu jadidun, kitab ini adalah baru dan penanya telah lama. Al-himaru sagirun wal hisanu kabirun. Keledai ini kecil dan kuda besar. Al-kursiyyu maksurun
kursi ini patah. Al-mindilu wasikhun, lap tangan ini kotor. Al-ma'u baridun, air ini dingin. Al-qamaru jamilun, bulan itu sangat indah. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun, rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Al-hajaru thaqilun wal waraku khafifun, batu itu berat, lembaran-lembaran kertas itu ringan. Al-labanu harun al-qamisu nadhifun, al-labanu susu itu panas, kemeja itu bersih. Tanwin dan alif lam. Definisi tanwin, ini definisinya adalah dhammatain. Jadi ada dua dhammah, fathatain, dua fathah, kasratain, dua kasrah. Katanya namun hakikatnya tanwin adalah huruf nun sukun yang berada di akhir isim berupa lafadz namun tidak tertulis. Jadi kalau tanwin itu adalah intinya adalah nun sukun. Jadi nunun ta sakinatun, nunun sakinatun. Jadi kalau diucapkannya itu ada nun tapi tidak ditulis nun sukun di dalam tulisan. Jadi tulisnya itu dhammatain, fathatain, kasratain. Jadi ada dua kasroh, dua dhammah, dua fathah. Itu penulisannya. Kitabun, tulisannya itu kitabun, begitu. Secara ringkas alif lam adalah ditulisnya alif lam. Baitun al baitu. Perhatikan. Pada kata baitun kita membacanya dengan tanwin dikarenakan hukum asal suatu isim adalah selalu diakhiri tanwin. Adapun pada kata al baitu kita membacanya tanpa tanwin dikarenakan kata tersebut telah mendapatkan tambahan alif lam. Nah, jadi dikarenakan ya. Kalau dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia ini bahasanya itu disebabkan. Jadi lebih fasih menggunakan disebabkan. Kita sekaligus komentari dalam bahasa Indonesianya. Dalam kaidah bahasa Arab, apabila suatu isim telah mendapatkan alif lam, maka isim tersebut tidak boleh diberi tanwin. Jadi gitu. Jadi kalau dalam bahasa Arab, isim tidak boleh bersamaan diberi tanwin dan diberi alif lam. Nah, alif lam ini pembahasannya itu beda menyebut. Kalau ahli Kufah menyebutnya alif dan lam itu alif lam. Kalau ahli nahwu dalam Basriyin dari daerah Basroh itu menyebutnya al, begitu. Kita harus mulai dikenalkan. Tadi udah pernah bahas. Iqra waktub madhabti awakhiril kalimati, katanya. Ini latihan. Pertama, iqra waktub, bacalah dan tulislah bersama dengan memperhatikan atau dengan mendobat akhir kalimatnya. Masjidun, tulisnya gitu, masjidun. Al masjidu, nggak boleh dibaca al masjidun. Al ma'u, ma'un. Al baitu, babun. Qalamun, al qalamu. Al kalbu, kalbun. Qamisun, waladun, al-waladu, himarun, al-himaru, al-hisanu, hisanun. Begitu caranya. Iqra waktub. Al-maktabu maksurun. Al-mudarrisu jadidun. Al-qamisu wasikhun. Al-labanu baridun. Al-masjidu maftuhun. Al-hajaru kabirun. Al-labanu baridun. Wal-ma'u harun. Al-imamu jalisun. Wal-mudarrisu wakifun. Al-qamaru ba'idun. Al-mindilu nadhifun. Ini ada latihan yang kedua. Nah, silakan dibaca sendiri. Imla'il firagha fima yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyat. Silakan untuk latihan. Yang ketiga nih. Yang keempat.
Imla'il firagha fima yali biwadhi kalimatin munasibatin. Al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Al-qamaru, jadidun, qadimun, wasikhun, nadifun, harun, baridun, sagirun, kabirun, maftuhun, maksurun, thaqilun, khafifun, jamilun, wakifun, jalisun. Najmun, an-najmu, rajulun, ar-rajulu, dikun, ad-diku, talibun, at-talibu. An-najmu ba'idun, ar-rajulu wakifun, as-sukaru hulwun, at-talibu maridun, ad-diku jamilun, ad-daftaru jadidun, at-tajiru ghaniyun, ad-dukanu maftuhun, al-waladu fakirun, at-tufahu ladidun, at-tabibu tawilun, wal-maridu qasirun. Tamarinu. Tamarin ini adalah isim ghair munsharif. Kalau dalam bahasa Arabnya ini adalah tamarin. Ini dari sigat muntahal jum. Tamarin, begitu ya. Begitu cara. Tamrin. Iya. Iqra waktub ma dhabti awakhiril kalimati. Al-babu, at-tajiru, an-najmu, al-qamaru, ad-diku, al-ma'u, as-sariru, al-baytu, al-masjidu, ar-rajulu, as-sukaru, al-waraqu. Yang kedua nih, imla'il firagha fima yali biwadhi kalimatin munasibat. Penjelasan. Alif lam terbagi dua, ada alif lam qamariyah. Saya tidak akan baca lengkap ya. Yaitu alif lam yang berjumpa dengan salah satu huruf qamariyah. Qamarun, al-qamaru. Contohnya begitu. Qamariyah itu qamarun, contoh al-qamaru, qaf itu huruf qamariyah. Al-huruful qamariyah adalah huruf yang apabila bertemu dengan alif lam atau al, maka alif lamnya tetap dibaca dengan jelas dan huruf tersebut diucapkan tanpa tasydid. Jadi hurufnya itu diucapkan secara jelas. Al. Nah, alnya itu jelas. Qafnya tidak ditasydid. Kalau alif lam syamsiyah, alif yang tidak dibaca jika bertemu dengan salah satu dari 14 huruf syamsiah. Maksudnya contohnya asyamsu. Nah gitu contohnya asyamsu. Jadi shin itu adalah huruf alif lam syamsiah. Al-huruf syamsiah. Huruf syamsiah itu adalah huruf yang apabila bertemu dengan alif lam, maka alif lamnya tidak dibaca dengan jelas. Kenapa? Karena diidgham sana terhadap huruf tersebut, dan huruf tersebut dibaca dengan tasydid. Jadi alif lamnya dimasukkan ke huruf tersebut, jadi ash. Nah kita masukkan. Ikhtar kalimatan minal qaimati ba tunasibul kalimatan lati fil qaimati alif. Nah ini pilih. Silakan itu menggabungkan antara kalimat yang ada di ba, pilih yang mencocoki dengan di alif. Coba aja misalkan contoh. At-talibu cocoknya kemana? Oh ini talibu cocoknya ke misalkan maridun, sakit. Ad-dukanu, dukan. Masuknya ada dukan itu toko, maftuhun. At-tufahu, misalkan cocoknya itu ke ladidun. Al-ma'u, misalkan masuknya ke harun.
Al-hajaru, al-hajaru ke sakilun. Al-qalamu ke maksurun, gitu. Al-kalimatul jadidah, kata-kata baru atau kosakata baru ada hulwun, maridun, ad-dukanu, ghaniyun, tawilun, fakirun, qasirun, at-tufahu. Sekarang pembahasan tentang al-huruful qamariyatu wal hurufus syamsiyatu. Huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Pertama adalah hamzah. Ini kalau di dalam pembahasan ilmu tajwid biasanya abgi, hajjaka, waqaf, akimah. Coba. Hamzah al-abu, ba abgi, al-babu, ghin al-ghada'u, abgi, hajjaka, ha al-himaru, jim al-jannatu, abgi, hajjaka, ka al-kalbu, waqhu, abgi, hajjaka, wa khaf, akimah, wawu, al-waladu, khaf, kha al-khubzu, fa al-famu, ain al-ainu, qaf al-qamaru, ya al-yadu, mim al-ma'u, ha al-hawa. Abgi, hajaka, wa khaf, akimah. Selisihnya sisa dari 28 huruf hijaiyah itu berarti selisihnya huruf syamsiah. Begitu aja gampangnya. Dan nggak perlu dihafalinya. Satu aja yang dihafalinya. Al-hurufus syamsiah contohnya ta at-tajiru, ta as-saubu, dal ad-diku, da zal ad-dhahabu, ra ar-rajulu, za az-zahratu, sin as-samaku, shin asy-syamsu, sad as-sadru, dad ad-dhaifu, ta at-talibu, do az-zahru, lam al-lahmu, nun an-najm. Jadi baca yang benarnya kalau dalam ilmu tajwid nanti kita akan baca masuk dalam qiraah, nanti kita akan belajar qiraah, nanti akan saya bacain. Belajar qiraah dari nol. Bacanya tuh alif, ba, ta, sa, jim. Begitu bacanya. Nanti akan kita baca insyaallah. Tapi kita baca singkat. Tamrinun. Iqra'il kalimatil atiyati waktubha mura'iyan qawaida nutqil hurufil qamariyati wasyamsiyati. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini dan tulislah dengan menjaga kaidah dalam mengucapkan huruf qamariyah dan syamsiyah. Al-baitu, ad-diku, al-mudarrisu, al-babu, at-talibu. Nah, ini at-talibu ini syamsiyah. As-sukaru ini syamsiyah. Ad-daftaru syamsiyah. Al-akhu qamariyah. Ar-rasulu syamsiyah. Al-wajhu qamariyah gitu. As-siddiqu, al-qur'anu, as-salatu, al-ka'batu, ar-ra'su, al-usbu'u, as-sabunu, ad-dhufru, al-fajru, ad-dhuhru, al-asru, al-maghribu, al-isya'u. Ad-darsur rabi'u, pelajaran yang keempat. Jadi gitu ya, kalau urutannya itu al-awwalu, ats-tsani, ats-tsalitsu, ar-rabi'u. Al-baitu fil baiti, al-masjidu fil masjidi, al-maktabu alal maktabi, as-sariru alas sariri. Ini penggunaan fi dan ala. Jadi ini huruful khafdi. Contohnya, aina Muhammadun, huwa fil ghurfati. Di mana Muhammad? Dia ada di kamar. Wa aina Yasirun, di mana Yasir? Huwa fil hammami. Yasir sedang di toilet. Wa aina Aminatu, di mana Aminah? Enggak, jangan dibaca Aminatun. Ini apa ini? Nanti dalam isim ghair munsharif, pernah dibahas di dalam jurumiyah. Kenapa? Karena dia taknis
dan dia alam. Hiya fil matbakhi, dia ada di dapur. Ainal kitabu, di mana kitab? Huwa alal matbahi, wa alal maktabi, dia di meja. Wa aina sa'atu, di mana jam? Hiya alas sariri, dia di atas ranjang. Tamarin. Ajib anil asilatil atiyati. Jawablah pertanyaan berikut ini. Jawab aja. Ainal kitabu, di mana kitab? Huwa alal maktabi. Gitu. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati, begitu. Al baitu fil baiti. Pada kata pertama terdapat alif lam di awalnya, al baitu. Sebelumnya kita telah pelajari bahwasanya apabila suatu isim memiliki alif lam atau al, makanya sebutnya, maka kata tersebut tidak diboleh diberi tanwin. Makanya al-baitu tidak diboleh dibaca al-baitun. Pada kata kedua fil baiti berharakat kasroh, hal ini disebabkan, gitu bacanya dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia yang sahihnya gitu, disebabkan sebelum kata al-bait terdapat fi huruf, itu huruful hafdi atau huruful jarri atau harful jarri, yaitu huruf yang membuat isim yang datang setelahnya menjadi majrur berharakat kasroh. Jadi huruful hafdi dalam jumlah disebut wa hurufil hafdi wa hiya min, ila, an, ala, wa fi, wa ruba, wal ba'u, wal kafu, wal lamu. Huruful qasam wa huruful qasami wa yal waw wal ba wa ta'u. Wa bi waw ruba abumud amundu. Nah, itu adalah huruful hafdi. Ini ada pertanyaan lanjutnya nih. Ajib anil asilatil atiyati. Ainal kitab. Yang ketiga coba baca. Aina sa'atu, di mana jam? Hiya alas sariri. Aina yasirun, di mana yasir? Yasir itu huwa fil hammami. Aina aminatu, di mana aimanah? Hiya fil matbahi. Aminatu fil ghurfati, apakah Aminah ada di ghurfah, ada di kamar? La, jawabnya la. Di mana Aminah yang benarnya? Hiya fil matbahi, itu. Ayasirun fil matbahi, apakah Yasir itu di matbah, di dapur? La, huwa fil hammami. Yasir tidak di dapur, tapi dia ada di toilet. Man fil ghurfati, siapa yang ada di kamar? Huwa Muhammadun. Jadi yang ada di kamar itu Muhammad. Ghurfah. Waman fil hammami, siapa yang ada di toilet? Waman fil hammami huwa Yasirun, dia Yasir. Mada alal maktabi, apa yang ada di atas maktab? Mada alal maktabi, apa yang ada di atas meja? Yang ada di atas meja itu adalah huwa al-kitabu, yang ada di atas meja itu al-kitab, buku. Mada alas sariri, apa yang ada di atas ranjang? Yang ada di atas ranjang hiya as-sa'atu, itu jam tangan, gitu. Iqra waktub ma dabti awakhiril kalimati al-mudarrisatu fil madrasati fil baiti al-baitu al-ghurfatu al-hammamu fil matabakhi al-maktabu alal maktabi alal kursiyi as-sariru alal kitabi fil masjidi. Iqra waktub. At-talibu fil jami'ati. Ar-rajulu fil masjidi. Aina at-tajiru? Huwa fid dukani. Al-qalamu alal maktabi. Aina Zainabu? Nah, bacanya gitu Zainabu, jangan Zainabun. Kenapa? Karena dia isim ghair munsharif, yaitu ta'nis dan alam. Hiya fil ghurfati. Ainal waraqu?
huwa 'alal maktabi, begitu. Ainal mudarrisu ahwa fil fasli, aina yasirun huwa fil mirhad. Asy-syamsu wal qamaru fis samai, man fil fasli. Alif kita ya. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun, Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Safiyatu, Ruqayyatu. Perhatikan kalau di sini ini adalah kelompok isim yang tidak mendapatkan tanwin. Kalau di sini ini adalah isim-isim yang mendapatkan tanwin. Berarti ini isim ghair munsharif. Iqra waktub ma dhabti awakhiril kalimati. Hamidun, Zainabu, Aminatu, Ammarun, Sa'idun, Fatimatu, Maryamu, Aliyun, Khalidun, Abbasun, Aisyatu, Muhammadun, Safiyatu, Khadijatu, begitu. Jadi kalau taknis perempuan itu dibacanya begitu. An Aisyata. Gak ada baca an Aisyati, tidak dibaca an Aisyatin. Tidak dibaca Aisyatun, bacanya an Aisyata. Ba. Al baitu minal baiti, al masjidu ilal masjidi, al mudarrisu. Min aina anta? Muhammadun, huwa minal yabani. Al mudarrisu. Min aina anta? Dari mana engkau berasal? Muhammad. Huwa minal yabani. Dia itu dari Jepang. Al mudarrisu. Wa min aina Ammarun? Dari mana Ammar? Muhammad. Huwa minas Sini. Dia dari Cina. Al mudarrisu. Wa min aina Hamidun? Dari mana Hamid berasal? Muhammadun. Huwa minal Hindi. Dia itu dari India. Ada sekarang namanya berubah jadi Barat katanya. Al mudarrisu. Aina Abbasun? Muhammadun kharaja. Al mudarrisu. Aina dhahaba? Kemana dia pergi? Muhammadun dhahaba ilal mudiri. Dia itu sedang pergi ke direktur. Al-mudarrisu. Wa aina dhahaba Aliyun? Kemana Ali pergi? Muhammad dhahaba ilal mirhab. Ini mirhab. Jadi mirhab ini toilet. Mirhab. Jadi hampir sama dengan hammam, sinonim. Al-baitu minal baiti. Perhatikan kata al-baitu berharokat kasroh disebabkan. Kita bacanya harus disebabkan. Jadi bukan dikarenakan. Kalau kata guru dosen saya dulu waktu di Unpad gitu. Disebabkan. Sebelumnya didahului oleh min. Min itu huruful jar. Yang merupakan bagian dari huruf jar. Sebagaimana yang telah kita pelajari, apabila suatu isim atau kata benda didahului oleh huruf jar, maka harokat akhir isim tersebut berubah menjadi majrur atau berharokat kasroh. Oleh karena itu kita membacanya minal baiti, bukan minal baitu, minal baita. Tidak dibaca juga minal baitin, harus dibacanya minal baiti. Jadi isim itu dalam jurumiyah kemarin disebut bahwa ini i'rab itu hanya 3, yaitu rofa, ciri utamanya dhammah, nasab, ciri utamanya fathah, dan khafad, ciri utamanya kasroh. Tidak pernah isim itu dibaca jazm,
ciri utamanya sukun. Tamarin, latihan. Ajib anil asilatil latiyati. Min aina anta? Ini ada jawab pakai sini aja. Huwa minal Yabani. Anta minal Filipin. La. Ana minal Yabani. Man minas Sini. Siapa yang dari Sin? Huwa Ammar. Min aina Hamidun? Dari mana Hamid berasal? Hamid huwa minal Hindi. Aina dhahaba Abbasun? Kemana Abbas itu pergi? Dhahaba ilal mudiri. Dia pergi ke direktur. Begitu. Adhahaba Aliyun ilal mudiri? Apakah Ali pergi kepada mudir? La. Ali itu tidak pergi kepada mudir, tapi dia dhahaba ilal mirhab. Gitu. Iqra waktub ma dhabti awakhiril kalimati. Al-ghurfatu minal ghurfati minal hammami al-mirhadu ilal mirhad al-yaban al-filipin minal Hindi ila Sini. Iqra waktub. Min aina Fatimatu? Hiya minal Hindi. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Dhahabat tajiru ilad dukkani. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Man kharaja minal fasli? Kharajat talibu minal mudarrisati wa dhahaba ila suki. Khadijatu minas Sini wa Khalidun minal Yabani. Do' fil firagi fima yali harfa jarin munasiban. Al-kitabu alal maktabi. At-talibu fil fasli. Dhahaba Hamidun ilal jami'ati. Kharajal mudiru minal madrasati. Dhahaba Muhammadun minas Sini ilal Yaban. Begitu. Al-kalimatul jadida. Ini kosakata baru. Al-madrasatu, al-faslu, al-hammam, al-mirhadu. Bedanya apa toilet sama al-mirhad? Kakus. Kakus sama toilet sama. Jadi tidak perlu dinahama toilet sama. Toilet sama kakus sama. Al-matabahu, al-ghurfatu, al-jami'atu, as-suku, al-yaban, as-sinu, al-hindu, al-filipinu, al-mudiru, dhahaba, kharaja. Huruful jari di sini berempat. Fi, ala, min, ila. Banyak huruf. Min, ila, an, ala, wa, fi, rubal, bawa, kapu, wa, lamu. Huruful qasam. Huruful qasam wa hiya al-waw, bawa, ta'u, wa, ruba, bimud, mundu. Banyak. Kata-kata di atas dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah huruful jar atau huruful khafdi. Huruf jar berfungsi membuat isim atau kata benda yang ada setelahnya menjadi majrur, berharkat kasroh. Lebih jelas ingin tahu huruf jar, silakan pelajari di dalam kitab 1 atau kitab ketiga. Atau di kitab kedua juga ada. Ad-darsul khamisu, pelajaran yang kelima. Pelajaran yang kelima. Al-khamis, itu al-awwalu, al-thani, al-thalithu, al-rabi'u, al-khamisu.
Al-khamis sekarang. Yang kelima. Sa'idun. Akitabu Muhammadin hada ya yasiru. Jadi perhatikan ya. Ya yasiru. Bacanya gaya yasirun. Kenapa? Karena dia mufrad alam. Di mufrad dalam jurmiyah disebut kemarin famal mufradul alam wan nakiratul maqsudatu fayubnayani ala dhammi min ghairi tanwin. Jadi enggak boleh dibaca ya yasirun. Ya rajul, enggak boleh. Ya zaidu begitu. Sa'idun akitabu Muhammadin hada ya yasiru. Apakah kitab Muhammad ini wahai Yasir? Yasirun. La hada kitabu Hamidin. Bukan. Ini adalah kitabnya Hamid. Sa'idun. Aina kitabu Muhammadin? Di mana kitabnya Muhammad? Yasirun. Huwa alal maktabi hunaka. Kitab tersebut di atas meja yang itu. Sa'idun. Aina daftaru Ammarin? Di mana daftar milik Ammar? Ini daftaru Ammarin ini mudhaf ilaih. Dalam jurnal disebut mudhaf. Ini daftar amalin itu Ammarin takdirnya lam. Di mana daftar milik Ammar gitu. Yasirun huwa ala maktabil mudarrisi. Dia di atas meja mudarris guru. Jadi maktabil mudarrisi mudhaf ilaih, takdirnya takdir lam, milik mudarris, milik guru. Sa'idun qalam man hada ya aliyu. Jadi dia bukan ya aliyun. Qalam man hada ya aliyu. Pena siapa ini wahai Ali? Aliyun. Hada qalamul mudarrisi. Jadi bacanya bukan qalamul mudarrisu tapi mudarrisi karena dia mudhaf ilaih. Ini adalah kolamnya mudarris. Kenapa? Karena hada ini mubtada, kolam itu khobar. Jadi makanya dibacanya rofa. Ini pembahasan, silahkan kembali merujuk ke kitab yang satu boleh, dua boleh, yang ketiga boleh. Sa'idun. Aina hakibatul mudarrisi? Di mana tasnya guru? Aliyun. Hiya tahtal maktabi. Tas tersebut ada di bawah meja. Tamarin. Jadi kita sudah baca banyak kitab sebenarnya. Jadi ini baca kitab ini jadi terasa ringan sekali. Ini jadi turun. Tapi ini menambah kosakata. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawab dari pertanyaan ini berikut. Aina kitabu Muhammadin? Di mana kitab Muhammad? Aina kitabu Muhammadin? Huwa alal maktabi hunaka. Begitu jawabannya. Aina kitabu Ammar? Di mana kitab Ammar? Aina kitabu Ammarin? Iya, jadi maksud kitab di sini adalah sama dengan daftar. Daftarnya kitab juga. Huwa ala maktabil mudarrisi. Aina hakibatul mudarrisati? Aina hakibatul mudarrisi? Mana meja tasnya mudarris? Ini hiya tahtal maktabi. Alif al-kalimat al-ula ila tsaniyati. Kitabun Muhammadun. Kitabu Muhammadin. Jadi adif itu artinya idofatkan kalimat yang pertama ke dalam yang kedua. Jadi gitu. Idofat itu disandarkan. Contohnya kitabun Muhammadun. Jadi kitabu Muhammadin. Jadi kalau diidofatkan yang pertamanya gak boleh ada tanwin. Dan yang kedua dia harus dibaca kasroh. Maktabun al-mudarrisu. Bacanya maktabul mudarrisi begitu. Jadi yang kedua mudhaf ilaih namanya, dia harus dibaca kasroh. Contohnya qalamun hamidun, qalamu hamidin, miftahun al-baitu, miftahul baiti, baitun abbasun, baitu abbasin, dakkanun at-tajiru, dakkanut tajiri, gurfatun Aliyun,
Ghurfatu aliyin baitun. Al-muhandisu baitul muhandisi. Daftarun sa'idun daftaru sa'idin. Ismun waladun ismul waladi. Mindilun yasirun mindilu yasirin. Kitabun Allahu kitabullahi. Qamisun ammarun qamisu ammarin. Baitun at-tabibu baitut tabibi. Sarirun khalidun sariru khalidin. Miftahun as-sayyaratu miftahus sayyarati. Begitu. Iqra waktub ma dhabti awakhiril kalimati. Baca, tulis bersama dengan mendobat, memastikan akhir kalimatnya dengan benar. Babul mudarrisati. Himarur rajuli. Baitu hamidin. Sayyaratul mudiri. Mindilu ammarin. Ismut talibi. Baitullahi. Fi kitabillahi. Min baitil mudarrisi. Ala maktabil mudiri. Begitu bacanya. Iqra. Aina baitul mudarrisi. Huwa ba'idun. Al-Qur'anu kitabullahi. Nah, kalau Al-Qur'an kitabullah. Kalau ini mubtada, kitabullah khabar. Itu kalau dalam. Al-Ka'batu baitullahi. Bacanya gitu. Al-Ka'batu ya mubtada, baitullah khabar. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Begitu. Muhammadunnya mubtada, Rasulullahnya khabar. Nah, sallallahu itulah jumlah untuk fi'il fa'il doa, ini untuk sekedar doa. Kharajal mudarrisu minal ghurfatil mudiri. Hada baitu Hamidin wa dalika baitu Khalidin. Ibnu Ammarin talibun wa ibnu Yasirin tajirun. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Hada miftahu sayyarati. Aina miftahul baiti. Min aina anta ya waladu. Ana Ibnu Abbasin. Salah ini kalimatnya. Man anta ya waladu. Begitu bacanya. Man anta ya waladu. Siapa kamu wahai anak? Ana Ibnu Abbasin. Wa ibnu manhu huwa Ibnu Khalidin. Aina masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa fil Madinatil Munawwarati. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Ismul mudarrisi Sa'idun wa ismul muhandisi Khalidun. Ammut talibi ghaniyun. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Khalu Hamidin fakirun. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Ibnu man anta. Ibnu man anta. Ana ibnul mudarrisi. Ainal kalbu huwa tahta sayyarati. Ini ada 3. Ini tamrin. Kawin jumalan mufidatan bimil'il firagi fima yali, katanya. Kawin. Kawin itu artinya buatlah. Buatlah jumlah yang mufidah, bagus, dengan mengisi yang kosong ini bimil ilfirok. Jadi ada bagian yang kosong ini fimayali sini ya. Baitu mughlaqun. Jawab aja dari sini. Baitu mughlaqun. Baitu mughlaqun. Bisa ambil saya contohnya di sini. Mughlaqun. Nah, sini.
Jadi di sini contohnya di sini adalah mughlaqun. Wa babul madrasati mughlaqun. Sebentar. Ini al-baitu. Jadi kalau begini ini al-baitu mughlaqun. Yang mughlaq itu adalah harusnya bab. Jadi kita babul baiti mughlaqun. Begitu. Masukin. Kalau kita aina sayyarati. Nah, kalimatnya adalah sayyarati. Jadi contohnya di sini ada di sini dah. Ada sayyaratu Abbasin fi syariq. Sebentar. Kita kasih contoh di sini yang bagus. Ada sini ada miftah aja. Aina miftahu sayyarati. Nah, boleh. Jadi kita silakan contohnya. Ini Muhammadun. Nah, gampang nih. Rasulullah. Isi aja. Masukin. At-tabibu ba'idun. Nah, di sini ada di sini ada di sini. Ada kalimat di sini. Contoh ya. Boleh. Ada al-mudarris ini tabib. Sini tidak ada, nggak apa-apa, boleh masukin di sini cocok misalkan baitut tabibi ba'idun. Silakan lanjutkan. Begitu. Ini kasih contohnya. Al-Qur'anu kitabullah misalkan gitu. Khadijah itu adalah bisa disebut nanti disebut zaujatu Hamidin. Boleh gitu kan. Kalau dimasukin boleh. Oke. Ada contoh di sini lanjutin. Sahih at-tarkibatit taliyati. Sahih atau perbaiki karena tarkiban berikut ini. Al-qalamu talibi. Babus sayyarati baitu hamidin. Ar-Rasulullahi. Jadi biasanya mudhaf itu nggak pakai alif lam. Jadi ini qalamut talibi boleh. Baitu Hamidin ismul waladi ibnul mudarrisi Rasulullah itu. Muhammadun ya Muhammadu. Ini munada di sini. Jadi harus dibacanya begitu karena dia mufrad alam. Boleh baca ya Muhammadan. Ya Khalidu, ya Ustadu, ya Waladu. Tapi kalau dia ini kalau di mudhaf boleh dibacanya ya Rasulullah, bacanya la ya Rasulullah bukan ya Rasulullah gitu. Iqra waktub madhabti akhiril kalimat. Ya Ali, ya Abbas, ya Sirun, ya Ammar, Syekhun, Dokturun, ya Syekhu, ya Dokturu, ya Rajul. Muhammadun, ya Muhammadu. Perhatikan, ini huruf nida. Kata Muhammadun yang pertama kita membacanya dengan tanwin. Ya, bentar mana? Muhammadun di sini.
Namun tatkala kata Muhammadun didahului dengan kata ya, maka tidak boleh diberi tanwin. Bacanya ya Muhammadu. Oleh karena kita membacanya ya Muhammadu. Ini dalam jurumiyah kita disebutnya adalah Muqfamal mufradul alam wa nakiratul maqsudatu fayubnayani ala dhammi min ghairi tanwinin. Mabni terhadap dhammah tanpa tanwin. Dan jumlah. Iqra'il mithal al-ati thumma kawwin as'ilatan mithlahu musyiran ila surit taliyati. Kitab man hada. Kitab siapa ini? Qalam man hada, qamisu man hada, baitu man hada, sariru man hada. Ismun, ismul waladi Muhammadun, wasmul binti Zainabu. Bacanya Zainabu bukan Zainabun. Ya, isim ghair munsharif. Ismul mudarrisi Hamidun, masmul mudiri. Bacanya mudiri bukan mudiru karena dia mudhaf ilaih. Ibnu Khalidin fil madrasati wabnu Hamidin fil jamiati. Bacanya gitu, wabnu bukan wa ibnu. Kenapa? Karena dia di jawasol. Ibnul mudarrisi fil fasli. Aina ibnul mudiri. Bacanya aina ibnul mudiri. Bacanya begitu. Hamzatul wasli. Benar, pembahasan hamzatul wasli. Ismul waladi Muhammadun, wasmul binti Zainabu. Ismun. Jadi kalau hamzah wasl itu kalau di awal dibaca harokat, kalau di tengah ini tidak dibaca. Perhatikan. Pada kata ismun yang pertama kita membaca hamzahnya dengan jelas. Ismun. Ismul. Hal ini disebabkan apabila hamzah wasl berada di awal kalimat, maka hamzah tersebut dibaca dengan jelas. Jadi ismu. Namun pada kata ismu yang kedua, wasmu, yaitu pada kata wasmul binti, kita membacanya dengan tidak menampakkan hamzah wasl. Hal ini disebabkan, kalimat yang benarnya gitu, kata wasmul binti didahului oleh huruf yang berharokat, yaitu waw. Waw. Dalam kaidah bahasa Arab, apabila hamzah wasl didahului oleh huruf yang berharokat, maka hamzah tersebut tetap tertulis namun tidak dibaca. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bacanya langsung di awal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, di dalam tulisan bahasa Quran kita itu dikritik sama Syekh Ibrahim, bukan penarang-karang kita, tapi ini bukan. Jadi katanya ditulis di al itu karena dikasih harkat fathah itu jadinya keliru nulisnya. Harusnya jangan dikasih harkat di situ. Supaya dibacanya kalau diwasol Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Kalau diwaqaf Bismillahirrahmanirrahim. Baru mulainya Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi al itu hamzahnya lah hamzah wasal. Iqra ma yali mura'iyan qaidan nutqi hamzatil wasli. Jadi katanya bacalah berikut ini dengan menjaga qawaid tentang cara mengucapkan hamzatul wasl. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wabnu Hamidin fil Hindi. Gitu baca. Wabnu Hamidin fil Hindi. Kharaja ibnut tabibi minal baiti. Baik dibaca gitu. Kharaja ibnut tabibi minal baiti. Dhahaba ibnut tajiri ila suqi. Ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Masmur rajuli. Begitu namanya boleh. Bukan ma ismur rajuli karena diwakaf asal langsung. Masmur rajuli. Ibnu man anta ana ibnul waziri. Itu. Al kalimatul jadidah. Kosakata baru. Ar-rasulu, al-ka'batu, al-ismu, al-ibnu, al-ammu, al-khalu, al-hakibatu, as-sayyaratu, al-syari'u, mulakun,
tahta hunaka al-muhandisu sayyaratul mudarrisi. Sayyarah itulah mudhaf, al-mudarrisi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu harus dibaca kasroh, sedangkan mudhaf tergantung amilnya dia dalam kedudukan apa. Contoh di sini. Al-idhafatu, penyandaran kata. Al-idhafatu atau penyandaran kata memiliki dua rukun, yaitu mudhaf yang disandarkan dan mudhafun ilaihi yang disandarkan kepadanya. Jadi ini mudhaf ilaih. Berarti ini disandarkan terhadap ini. Ini adalah mudhaf ilaih yang disandarkan kepada ini. Berarti ini itu disandarkan kepada ini. Mudhafun ilaihi. Sayyaratul mudarrisi. Jadi sayyaratul mudarrisi, sayyarahnya adalah rukun pertama disebut mudhaf. Al-mudarrisinya disebut rukun kedua disebut mudhaf ilaih. Cara membuat idhofat adalah dengan menghilangkan tanwin pada rukun pertama dan menjadikan majrur memberi harokat kasrah pada rukun kedua. Pada contoh ini kata sayyarah berkedudukan sebagai rukun pertama. Oleh karena itu kita menghilangkan tanwin pada yang ada padanya dan kita membacanya sayyaratu. Adapun kata al-mudarrisi disebabkan sebagai rukun kedua atau mudhaf ilaih, maka harokat akhirnya dirubah menjadi majrur atau kasrah. Apabila digabungkan sebagai idhofat, kita membacanya sayyaratul mudarrisi. Begitu. Ad-darsus sadisu, pelajaran yang ke-6. Jadi gitu. Al-awwalu, al-thani, al-thalithu, al-rabi'u, al-khamisu, as-sadisu. Dan ini kenapa disebut al-awwalu? Nah, kenapa dia mudzakkar? Karena yang pertamanya dia diikutkan terhadap mudzakkar. Ad-darsu mudzakkar. Bukan ad-durus. Ad-durusul ula begitu. Ini ad-darsus sadisu. Al-mudakkaru wal muannasu. Mudzakkar dan muannas. Mudzakkar itu menunjukkan laki-laki, muannas menunjukkan perempuan. Definisi mudzakkar dan muannas secara bahasa, kata mudzakkar menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Adapun kata muannas menunjukkan jenis kelamin perempuan. Namun dalam istilah bahasa Arab, kedua kata ini juga digunakan untuk isim ghairu akil, kata benda yang tidak berakal. Jadi kalau kadang-kadang kata benda tidak berakal pun disebut muannas juga atau mudzakkar. Kenapa? Majazi. Perbedaan mudzakkar dan muannas. Pada dasarnya hukum asal setiap kata dalam bahasa Arab adalah dihukumi sebagai mudzakkar. Jadi asal, ini bicara asal dulu. Asal kata dalam bahasa Arab itu hukumnya mudzakkar. Kecuali kata yang terdapat pada ciri-ciri muannas. Jadi kalau ada ciri-ciri muannas baru dikasih muannas. Apa ciri-cirinya? Oleh karena itu pada pelajaran ini kita hanya akan menjelaskan ciri-ciri muannas, dan setiap kata yang kita jumpai dan tidak terdapat padanya ciri muannas, maka kita pastikan bahwasanya kata tersebut adalah mudzakkar. Jadi gini. Jadi kata dalam bahasa Arab itu asalnya mudzakkar. Nah, hanya saja kalau ada ciri-ciri muannas maka kita sebut muannas. Jadi kalau tidak ada ciri muannas maka kita hukumi sebagai mudzakkar. Apa ciri muannas? Satu, secara lafaz ciri muannas itu kalau diberikan atau memiliki tak marbutoh. Itu tak marbutoh. Ini tak marbutoh. Secara makna, setiap kata yang menunjukkan jenis kelamin perempuan maka itu muannas, artinya bintun. Setiap kata yang menunjukkan benda yang berpasangan, apabila salah satunya hilang disebut cacat, maka disebut muannas. Contohnya ainun, mata. Udunun, telinga. Sendal. Itu pokoknya kalau dua pasang itu berarti dia itu muannas. Kaidahnya. Ada penggunaan kata hadihi. Jadi kalau muannas itu isyarahnya dengan hadihi ini. Hadihi, memahami hadihi. Jadi mengucapkannya gitu, hadihi, hanya dua harakat, hadihi. Jadi
Penggunaannya hadihi diartikan dalam bahasa Arab itulah ini, digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Perbedaannya kalau hada menunjukkan digunakan untuk menunjuk isim mudzakkar, hada masjidun. Kalau hadihi itu untuk muannas, hadihi. Jadi sama-sama dekat. Kalau hada untuk mudzakkar, hadihi untuk muannas. Hada, nah kalau tasniah ini mufrad tapi hada untuk mufrad. Tapi kalau tasniah hadani, hadaini, haula itu banyak kalau haula jamak. Hadihi, hatani, hataini, haula jauh banyak. Kalau banyak itu haula. Banyak haula. Oke. Memahami lam sebagai huruf jar. Sekarang kita masuk huruf jar. Jadi huruf jar itu banyak lam itu. Di dalam huruf jar itu ada min, ila, an, ala, wa fi, wa ruba, wa ba, wa qafu, wa lamu. Lam di sini. Fungsi lam membuat isim setelahnya menjadi majrur atau berakhir kasrah. Lam memiliki fungsi, salah satunya adalah maknanya lil milki, kepemilikan. Al-kitabu Muhammadun. Al-kitabu li Muhammadin. Li Muhammadin ini adalah lamnya. Berarti milik Muhammad. Kitab itu milik Muhammad. Ad-darsus sadisu. Pelajaran yang ke-6. Hadihi. Hadza banu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ini adalah anak laki-laki Hamid dan ini adalah anak perempuan Yasir. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Anak laki-laki Hamid sedang duduk dan anak perempuan Yasir sedang berdiri. Man hadihi, siapa ini? Hadihi ukhtul muhandisi. Ini adalah saudara perempuan insinyur. Ahyai dan muhandisatun. Apakah dia juga seorang insinyur? La hiya tabibatun. Bukan, dia seorang dokter. Sayyaratu man hadihi. Kendaraan siapakah ini? Mobil siapakah ini? Hadihi sayyaratul mudiri. Ini adalah kendaraan direktur. Ma hadihi. Apakah ini? Hadihi mikwatun. Ini adalah mikwah. Mikwah itu adalah setrikaan. Liman hadihi. Milik siapakah ini? Hadihi li Khalidin. Ini milik Khalid. Ad-darajatu anasin hadihi. Ad-darajatu anasin hadihi. Apakah sepeda ini milik Anas? La. Hadihi darajatu Ammarin. Hadihi jadidatun. Wa darajatu anasin qadimatun. Qadimatun itu artinya udah lama, udah terdahulu. Apakah ini adalah sepedanya Anas? Bukan. Ini adalah sepedanya Ammar. Ini sepeda ini baru. Dan sepedanya Anas itu udah lama. Dan qadimatun itu udah lama. Qadim itu terdahulu. Kidam. Makanya nama Allah itu kidam itu sebenarnya bukan dari sifat Allah, dia itu ikhbar. Karena sifat Allah itu al-awwal. Tidak ada nama kidam dalam Al-Quran dan Sunnah. Mana al-kidam dalam sifat Allah kita nyambungin al-qadim itu kan qadim, lama, terdahulu. Itu adalah kidam mutlak, artinya qadimun bila tidak gitu. Oke, baik. Hadhihi sa'atu aliyin hiya jamilatun jiddan. Ini adalah jam tangannya Ali. Jam tangan ini sangat indah sekali. Hadihi milaqatun wa hadihi qadrun. Al-milaqatu fil qadri. Ini adalah milaqah dan ini adalah qadr. Qadr itu panci. Al-milaqah fil qadri. Hadihi baqaratul fallahi. Ini adalah
sapinya petani, fallahi. Hada anfun wa hada famun. Ini adalah hidung dan ini adalah fam. Fam itu adalah mulut, bibir. Hadhihi udunun wa hadhihi ainun. Jadi kalau udun itu pakai manas. Wa hadhihi ainun. Ini adalah mata. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Yadun itu hadhihi, dia muannas karena dia berpasangan. Wa hadhihi rijlun. Ini adalah kaki. Tamarin. Iqra waktub. Hada masjidun wa hadhihi madrasatun. Man hadhihi? Hadhihi ukhtu Abbasin. Hada dikun wa hadhihi dajjajatun. Hada ibnul mudiri wa hadhihi bintul mudarrisi. Hadhihi ummu Yasirin. Aina qadrul lahmi? Hiya fi thalajati. Hada babun wa hadhihi nafidatun. Penjelasan. Hada ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Hada ibnu Hamidin. Kata Ibnu Hamidin kita menggunakan kata hada. Kenapa? Karena Ibnu Hamidin itu mudzakkar. Sementara wahadihi bintu Yasirin, bintu Yasirin menggunakan hadihi karena bintu Yasirin adalah muannas. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ibnu Hamidin dia sebagai mubtada, maka jalisun itu khabar. Makanya jalisun dia harus dalam konteks mudzakkar juga supaya muwafaqah dengan mubtadanya yaitu mudzakkar. Wa bintu Yasirin itu muannas, maka waqifatun dia adalah khabar, dia juga harus berbentuk muannas. Kenapa? Karena mubtada dan khabar dia harus muwafaqah. Harus muwafaqah. Harus bersesuaian di dalam mudzakkar dan muannas. Sebentar. Al-mubtada huwal ismul marfu al-ari anil awamilil lafziyati wal khabar huwal ismul marfu al-musnad. Tidak disebutkan dalam jumlahnya, hanya saja jika ada di dalam contoh-contohnya. Telah kita pelajari sebelumnya, di antara ciri muannas adalah ada tak tarbutah atau marbutah waqifatun. Sehingga pada kata Ibnu Hamidin kita menggunakan jalisun tanpa tak marbutoh. Adapun pada bintu Yasirin menggunakan tak marbutoh. Jadi mubtada dan khabar itu harus bersesuaian dalam mudzakkar dan muannasnya. Sayyaratu man hadihi. Kendaraan siapakah ini? Kita menggunakan hadihi disebabkan kata sayyarah memiliki tak tarbutah. Marbutoh. Sebelumnya telah kita pelajari bahwasanya ta marbutoh adalah merupakan ciri muannas secara lafaz. Demikian pula ketika menjawabnya kita menggunakan hadhihi. Kita menggunakan hadhihi disebabkan kata ad-darajatu an-nasin hadhihi. Kita menggunakan hadhihi disebabkan kata yang ditanyakan adalah darajah. Darajah itu muannas karena ada ta marbutoh. Jadi asal dari kalimatnya itu adalah darajahnya, bukan anasnya, karena dia disandarkan. Demikian hadihi jadidatun, hadihi milaqatun wa hadihi qadrun. Kata hadihi dikarenakan kata milaqatun, milaqatun itu muannas. Sementara qadrun wa hadihi qadrun. Kata kita menggunakan hadihi karena qadrun juga termasuk muannas. Nah, hanya saja qadrun itu tidak kelihatan ciri-ciri muannasnya.
Dan ini mengandalkan bagaimana orang-orang Arab itu membacanya atau samai. Berarti harus baca dari kamus atau banyak-banyak membaca. Hadihi baqaratul fallahi. Jadi kita menggunakan hadihi disebabkan benda yang diisyaratkan adalah baqarah, bukan al-falah. Jadi baqaratul fallahi. Hadihi udunun wa hadihi ainun. Kita menggunakan hadihi disebabkan kata udunun dan ainun adalah organ yang sepasang. Jadi muannas karena sepasang. Yang apabila salah satunya hilang, organ tersebut dikategorikan cacat. Oleh karena itu kata udunun dan ainun termasuk kategori muannas. Tamarin. Ma hada wa ma hadihi. Ma hada wa ma hadihi. Jawab, ma hada, apa ini? Hada qalamun. Hada qalamun. Sendok ini di sini tuh. Mil'aqatu. Wa hadhihi mil'aqatun. Hada kitabun. Hada qamisun. Hada baitun. Hadihi sa'atun. Hadihi sayyaratun. Hada babun. Hadihi rijlun. Hadihi darrajatun. Hadihi yadun. Hadihi ainun. Begitu. Hada famun. Hadihi qadrun. Ini. Nah, mikwatun. Hadihi mikwatun. Hada kursiyun. Ini. Perhatikan. Nafidatun maksudnya. Ini adalah kulkas. Kulkas sulajati. Mana sini? Hadihi sulajatu. Sulajatun. Hada miftahun. Hada masjidun. Hada najmun. Begitu. Iqra'il mithala wa kawin jumalan ala qirarihi. Muhammadun talibun. Aminatu talibatun. Hamidun tabibun. Fatimatu tabibatun. Begitu aja. Huwa muslimun. Hiya muslimatun. Al-babu mughlaqun. An-nafidatu mughlaqatun. Al-mindilu wasikhun. Al-yadu wasikhatun. Asyayu harun. Al-qahwatu haratun. Gitu aja ya. Al-masjidu ba'idun. Al-madrasatu ba'idatun. At-talibu maridun. At-talibatu maridatun. Al-hisanu sari'un. As-sayyaratu sari'atun. Al-qamaru jamilun. Asy-syamsu jamilatun. Al-abbu jalisun. Al-ummu jalisatun. Gitu. Sahil jumal al-atiyata. Katanya perbaiki jumlah-jumlah atau kalimat-kalimat berikut ini. Hakibatu man hadihi, gitu, bukan man hada. Hakibatu man hadihi. Al-ghurfatu maftuhatun. Begitu. Hadihi sayyaratu tabibi. Begitu. Hada miftahu sayyarati. Begitu pembagiannya. Aina sayyaratu? Hiya fi syari'. Itu hiya.
Iqra waktub ma dhabti awakhiril kalimati. Hada li Muhammadin wa dhalika li Hamidin. Liman hadihi li Yasirin. Alhamdulillahi lillahil masyriq wal maghrib. Al kalimatul jadidah. Al mikwatu setrika. Ad darajatu sepeda. Al milaqatu sendok. Bacanya al kidru. Tadi kemarin dibacanya al qadru. Qadrun bacanya tadi. Oh ya, kidrun. Di sini bacanya kidrun. Baik, kita bacanya al kidru. Baqaratu, al baqaratu, al fallahu, al anfu, al fam, al udunu, al yadu, al rijlu, syayu, al al-thalajatu, al-thalajatu, al-qahwatu, sari'un, an-nafidatu, jiddan. Di kalimat yang baru itu al-thalajatu, begitu ya. Al-thalajatu, al-mikwatu, al-mil'aqatu, begitu. Kalimat yang baru al-kidru, al-mikwatu, ad-daru, al-mil'aqatu, al-kidru, as-salajatu, begitu kalimat yang baru. Baik. Sekarang ad-darsus sabi'u. Pelajaran yang ketujuh. Man hadihi aminatu. Wa man tilka. Nah, kata tilka itu untuk kata tunjuk jauh. Muannas. Mufrad. Tilka Fatimatu. Hadihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hadihi minal hindi wa tilka minal yabani. Hadihi tawilatun wa tilka qasiratun. Man hadha? Hadha Hamidun. Wa man dalika? Dalika Aliyun. Atilka dajjajatun? La, tilka battatun. Jadi battatun. Battatun itu itik. Tilka. Tilka menulisnya begitu. Bacanya tilka. Tilka jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah itu. Jadi digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Beda dalika dan tilka. Jadi kalau dalika itu mudzakkar, kalau tilka untuk muannas. Dalikal mudarrisu. Tilka mudarrisatun. Dalika mudarrisu. Begitu perbedaannya. Jadi hada, hadani, hadaini, haulai. Itu untuk yang dekat. Mufrad, mudzakkar, ada mufrad, ada tasniyah sama jamak. Hadihi, hatani, hataini, haulai. Kalau yang jauh, dalika, itu yang jauh. Musananya, danika, dainika, ulaika. Tilka, tanika, tainika, ulaika. Ulaika untuk jauh. Jauh dan jamak. Jadi ulaika bisa pakai untuk mudzakkar dan muannas. Ini dalam isim isyarah. Silakan dirujuk lagi dalam penjelasan yang bagus itu di kitab yang kedua. Ma tilka, tilka baydatun. Baydatun itu telur. Hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Asatu abbasin hadihi. La hadihi saatu hamidin. Tilka saatu abbasin. Dzalika dikun wa tilka dajjajatun. Dzalika dikun wa tilka dajjajatun. Ini itu adalah dikun, ayam jago. Tilka itu adalah dajajat, ayam betina. Tamarin, ikra waktub.
Hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Dzalika himarun wa tilka baqaratun. Adzalika masjidun la tilka madrasatun. Hada jamalun wa tilka naqatun. Hadhihi mudarrisatun wa tilka talibatun. Hada kalbun wa dzalika kittun. Hada baitul muadzini wa tilka hadiqatut tajiri. Begitu. Penjelasan dalika dikun wa tilka dajajatun. Pada kata dalika dikun kita menggunakan kata dalika disebabkan kata dikun tergolong ke dalam kategori mudzakkar. Ayam jago. Adapun kata watilka dajajatun kita menggunakan kata tilka disebabkan kata dajajatun memiliki tak marbutah di akhirnya. Dan kita telah mempelajari sebelumnya apabila suatu isim atau kata benda memiliki tak marbutah di akhirnya, kata tersebut tergolong dalam kategori muannas. Oleh karena itu tatkala mengisyaratkan kepadanya kita menggunakan kata tilka. Asyir ilal kalimatil atiyati bismi isyarati lil ba'idi dalika tilka. Jadi silakan membuat isyarah untuk kalimat berikut dengan isim isyarah yang jauh yaitu dalika dan tilka. Tilka ummun, dalika abun, dalika qalamun, tilka mil'aqatun, tilka ainun, dalika hajarun, dalika qamisun, tilka kidrun, tilka nafidatun, tilka baqaratun, dalika maktabun, tilka naqatun, dalika muhandisun, dalika muadzzinun, tilka mumarridatun, dalika sarirun, tilka hadiqatun, tilka talibatun, dalika jamalun, tilka bittatun. Battatun. Battatun itu itik. Al kalimatul jadidatu al mumarridatu al hadiqatu. Hadiqah itu kebun. Al battatu itik. Al muadzinu an naqatu al baydau. Asma'ul isyaratil qaribi. Isim isyarah untuk yang dekat itu hada untuk mudzakkar dan hadihi untuk muannas. Adapun asmaul isyarah lil ba'id adalah dalika untuk mudzakkar dan tika untuk muannas. Ada yang pertengahan katanya daka. Daka. Sudah dulu. Kita lanjutkan insyaallah di bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.